Seminggu sudah berlalu sejak kejadian itu. Tak ada lagi kejadian aneh yang menimpa Rani maupun Adi. Baik Rani maupun Adi menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Mungkin benar apa yang dikatakan Adi. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk rumah ini. Dan sekarang, Rani bisa menghembuskan nafas lega. Suatu malam, setelah menyiapkan sup jagung sebagai menu makan malam, Sri berkata kepada Adi dan Rani yang sedang menikmati masakan di meja makan. Pak Adi dan Bu Rani, apakah saya boleh bicara setelah sampean selesai makan malam? Adi dan Rani saling berpandangan sejenak. Dalam hati mereka mengira-ngira apa yang hendak dibicarakan Sri. Namun, berdasarkan pengalaman mereka, jika asisten rumah tangga bicara begitu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan ingin berhenti bekerja. Kedua, ingin mengajukan naik gaji. Tapi mengingat Sri baru saja bekerja dengan mereka, maka tak mungkin ia meminta menaikkan gaji. Katakan saja Sri, ujar Adi sambil melahap makanannya. Ia tampaknya tak sabar ingin mendengar apa yang akan dikatakan Sri. Tapi Sri menolak. Lebih baik saya menunggu Pak Adi dan Mbak Rani selesai makan saja. Saya tak mau mengganggu. Tanpa berkata apa-apa, Adi dan Rani melanjutkan makan malam mereka. Tak ada seorang pun yang bicara. Hanya terdengar denting sendok dan garpu yang saling beradu di atas piring, menambah suasana menjadi makin tegang. Sementara itu, Sri duduk di kursi lainnya, dengan setia menunggu majikannya selesai makan. Sesekali sudut matanya tertuju ke arah luar, seolah-olah mencurigai sesuatu yang sedang mengintainya. Yang ia sadari, bahkan tak tahu itu apa. Beberapa menit kemudian, Adi dan Sri menyilangkan sendok dan garpunya di atas piring, tanda bahwa mereka sudah selesai makan. Oke Sri, kami berdua sudah selesai. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Adi sambil minum segelas air putih di sampingnya. Rani melirik Sri sekilas dengan pandang curiga. Kepala Sri agak sedikit tertunduk, namun tetap berusaha menatap mata majikannya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau saya tidak bisa bekerja di sini lagi mulai besok." "Mengapa?" tanya Adi dan Rani hampir bersamaan. Tak menduga akan keputusan Sri begitu mendadak. Berbagai kemungkinan alasan berkelebat di kepala mereka. "Mengapa kau begitu mendadak ingin berhenti? Kami masih belum mencari penggantimu, Sri," kata Rani berusaha menahan Sri agar mau bekerja sedikit lebih lama. Sri menegakkan kepalanya, menjawab pertanyaan majikannya. "Maafkan saya kalau pekerjaan saya tidak becus. Maafkan saya kalau saya tak berterus terang. Saya sakit." "Sakit apa? Kami bisa membawamu berobat ke dokter," kata Adi lagi. Sambil memperhatikan mata Sri dalam-dalam, ia berusaha mencari kebenaran atas perkataan Sri di sana. Saya Sri gelagapan. Bingung hendak berkata apa. Ia sendiri tak sempat memikirkan nama penyakit jika ia ditanya sang majikan. Ia tak mengira bahwa majikannya akan bertanya sejauh itu. Setelah beberapa detik berusaha berpikir keras, akhirnya terbesitlah sebuah ide di kepalanya. "Pokoknya saya sakit keras. Bahkan saya sendiri tak tahu sakit apa. Saya minta untuk segera pulang oleh keluarga saya." "Tapi kau tak kelihatan sedang sakit, Sri," kata Adi dengan nada menyelidik. Ia yakin Sri telah berbohong.
Katakan saja alasan yang sebenarnya mengapa kau ingin berhenti. Aku tidak akan marah. Sri menelan ludah, berharap majikannya tak tersinggung dengan apa yang hendak dikatakannya. Baiklah, kalau begitu, saya ingin berhenti sekarang karena kalimat Sri menggantung. Ia bingung bagaimana harus mengatakan yang sebenarnya. Saya merasa terganggu di sini. Terganggu? Rani menaikkan sebelah alisnya. Sebenarnya apa yang mengganggumu, Sri? Dia hantu di rumah ini, jawab Sri sambil memegang bagian bawah bajunya. Ia kelihatan takut. Adi dan Rani terkesiap. Mereka memajukan tubuhnya. Hantu? Yang benar saja kamu, seru Adi. Zaman modern seperti sekarang masih juga percaya hantu. Kau terlalu mengada-ada, Sri. Tak ada hantu di rumah ini. Sudah kuduga, Pak Adi pasti tak percaya, sahut Sri lirih. Ada nada kecewa dalam suaranya, tapi saya sudah merasakan kehadiran dia. Sejak hari pertama saya bekerja di sini, saya sudah tidak tahan dengan gangguannya, Pak. Lebih baik saya mengundurkan diri saja daripada saya jadi gila. Tapi yang dirasakan Sri memang benar adanya. Bahkan Rani sudah merasa tak nyaman sejak pertama kali menginjakan kakinya di rumah ini. Mengingat karakter Adi yang keras, maka ia memilih untuk diam. Dan kini Sri yang mengalaminya. Saya mendengar suara-suara aneh setiap malam. Saya mendengar ada yang memanggil saya. Tapi ketika saya bertanya kepada Nyonya malah mengatakan bahwa tidak memanggil saya. Kalau bukan Nyonya, lalu suara siapa lagi? Saya yakin itu suara wanita. Saya jelas-jelas mendengarkannya. Adi menghembuskan napas panjang. Baginya, apa yang dikatakan Sri sangat tidak masuk akal. Ia tak pernah mempercayai apa yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Sulit baginya untuk mempercayai hal-hal yang tidak kasat mata. Saat suasana kian tegang, terdengar seseorang menekan bel pintu, membuat ketiganya terkejut dalam ketegangan masing-masing. Sepertinya anak saya sudah menjemput. Maafkan saya harus pulang malam ini juga. Adi tak bisa berbuat apa-apa lagi selain melepas Sri. Ia membuka dompetnya dan memberikan sejumlah uang pada Sri. Setelah menerima gajinya, Sri bergegas meninggalkan pasangan suami istri itu sambil mengangkat kopernya yang sebelumnya sudah diletakkan di dapur. Rani mencolek Adi seketika. Sri sudah tak ada di ruangan. Mas, mendengar ucapan Sri, aku jadi takut. Maksudmu? Tanya Adi tak mengerti. Aku sudah merasakan sesuatu yang aneh sejak pertama kali kita datang melihat rumah ini bersama Felix. Aku merasa ada yang tak beres. Tapi kau mengabaikanku. Adi mengibaskan tangannya, membantah ucapan Rani. Kau sudah terpengaruh Sri rupanya. Tolong hentikan semua omong kosongmu. Kau meminta untuk segera pindah rumah agar tidak terjadi perang dunia dengan orang tuaku, dan aku sudah menuruti permintaanmu. Sekarang kita sudah menepati rumah ini. Kau bilang ada yang aneh? Apa sih sebenarnya maumu? Sebelum sempat Rani menjawab, Adi beranjak dari meja makan, naik ke kamarnya di lantai 2. Blam! Terdengar suara pintu kamar yang dibanting keras, sedangkan Rani masih duduk terdiam di meja makan. Kau tak mengerti yang sebenarnya, Adi, bisik Rani pada dirinya sendiri. Ia mengusap butiran air mata yang membasahi pipinya. Setelah Sri pulang kampung, Rani sempat mempekerjakan seseorang pembantu rumah tangga yang lain. Namun,
Sayangnya pembantu tersebut juga hanya beberapa hari bekerja. Ia berhenti karena alasan yang tidak masuk akal. Rani menduga bahwa pembantu tersebut ketakutan karena pengaruh roh jahat yang bersemayam di rumahnya. Dan sekali lagi, Adi tetap pada pendiriannya. Sudah biasa kalau pembantu zaman sekarang tidak ada yang setia dan awet bekerja. Banyak temanku yang juga punya pengalaman yang sama. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kalau tidak cocok, cari yang lain saja. Masih banyak kok yang niat bekerja. Begitu kata Adi. Akhirnya Rani memilih diam dan memendam masalahnya daripada ia harus mengibarkan bendera perang pada Adi. Ia tidak betah di sini. Ia ingin Adi menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lain. Tapi ia yakin Adi pasti keberatan. Tapi di sisi lain, melihat perjuangan Adi yang begitu gigih menabung untuk mengumpulkan uang muka pembelian rumah hingga meminta surat keterangan gaji dari Pak Lukman, ia tahu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan semua itu. Rani, besok aku ke Jakarta untuk mengikuti training dari perusahaan. Hanya 1 malam saja. Kamu tidak apa-apa kan? Kalau kau di rumah sendirian, tanya Adi ketika ia baru saja sampai rumah. Harus tinggal di rumah ini sendirian? Bertanya-tanya. Melihat raut wajah Rani yang berubah, Adi memegang lengan istrinya dengan lembut lalu berkata, "Hei, aku pergi tidak lama kan? Jika kalau kau takut, kau menginap saja di rumah ibu." Apa? Menginap di rumah mertuanya? Tidak akan, kecuali jika Adi menghendaki ia berperang dengan ibunya. Tidak apa-apa, toh hanya sehari saja, sahut Rani. Berpura-pura tegar, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Malam itu juga, Rani menyiapkan koper Adi untuk perjalanan ke Jakarta. Pagi-pagi sekali, Adi berangkat ke airport untuk terbang ke Jakarta. Rani hanya termenung di depan pintu seraya memandang taksi yang membawa suaminya pergi ke Jakarta. Dalam hati ia berdoa agar suaminya selamat sampai tujuan dan Tuhan melindunginya ketika ia harus melewatkan malam ini sendirian. Ketika hari sudah beranjak siang, Rani menuju ke dapur untuk memanaskan makanan. Entah mengapa suasana rumah ini jadi sepi sekali. Bahkan sama sekali tak terdengar suara kicauan burung di luar sana. Apakah karena tak ada kehadiran Adi di rumah ini? Bukankah ia seharusnya sudah sangat terbiasa dengan keadaan di sini? Tidak. Sebelumnya ada Sri yang menemaninya di rumah ini, dan ia sekarang sendirian, tak ada seorang pun. Tapi tunggu, sayup-sayup Rani mendengar suara desahan di belakangnya. Bahkan ia dapat merasakan embusan angin di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Apa ini? Ini bukan halusinasinya kan? Mana ada hantu siang bolong begini? Sekujur tubuhnya terasa membeku dan dingin. Rani segera berlari ke ruang tengah, hendak mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dengan napas memburu dan tangan gemetaran, ia menelpon seseorang. Terdengar nada tersambung, tapi tak kunjung ada jawaban di ujung sana. Sial, umpat Rani dalam hati. Ia kembali menelpon, cepat angkat. Halo, akhirnya ada jawaban juga. Ada apa Kak Rani? Duh, kenapa kamu tadi tidak angkat teleponku, Emi? Tanya Rani gusar. Tadi aku masih di jalan, jawab Emi. Tidak mungkin kan, aku menyetir sepeda motor sambil menerima telepon. Memangnya ada apa Kak? Apa kau bisa menginap di rumahku semalam ini? Temani aku semalam ini saja. Kak Adi kemana Kak?
Dia mengikuti training di Jakarta. Berangkat tadi pagi, aku sendirian di rumah. Aku hari ini ada kuliah sampai malam. Mungkin aku baru bisa datang jam 8 malam. Tidak masalah, aku tunggu. Pokoknya kamu datang ya, kata Rani sedikit memaksa. Oke, telepon ditutup. Rani merapatkan jari-jari tangannya. Ketakutan mulai merajai hatinya. Ia berharap Emi bisa lebih cepat tiba di rumahnya. Entah mengapa, ia merasakan adanya firasat buruk. Suara petir yang menggelegar di langit membangunkan Rani dari tidur siangnya. Rani terkesiap ketika menyadari sekelilingnya gelap. Jam berapa ini? Rani menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 5 sore. Pantas saja gelap, batin Rani. Sebentar lagi maghrib, dan di luar sana awan hitam pekat sudah menggantung di langit disertai gemuruh petir yang sambung menyambung. Pertanda sebentar lagi akan hujan deras. Rani bangkit dari tempat tidurnya dan menyalakan lampu. Dalam hati, ia berdoa agar hujan tidak turun sebelum Emi sampai di rumahnya. Adiknya itu hanya naik sepeda motor butut yang mudah mogok ketika hujan turun. Terlebih jika banjir melanda. Hihihi. Rani menoleh. Suara apa itu? Sepertinya ia mendengar ada suara wanita yang tertawa. Tapi siapa? Bukankah hanya ada dia yang ada di rumah ini? Hihihi. Suara tertawa itu terdengar lagi. Kali ini terdengar jauh lebih jelas, hingga membuat Rani merinding. Aku takut. Emi, cepatlah datang. Rani segera mengambil ponselnya dan menelpon Emi. Namun sialnya, Emi tidak menjawab panggilan teleponnya. Pet! Tiba-tiba saja seluruh lampu di rumahnya padam. Sesaat setelah terdengar suara petir menggelegar, suasana menjadi gelap gulita. Rani menjadi makin panik. Lilin? Di mana Lilin? Rani berjalan sambil meraba-raba untuk mencari sebatang lilin yang ia ingat ia simpan di laci meja kamarnya. Tapi sialnya, kepalanya malah terbentur lemari cukup keras. Rani terhuyang-huyang, namun tetap berusaha mencari lilin di laci mejanya. Akhirnya tangannya memegang sebuah benda yang sangat diyakinkan adalah lilin. Ah, ini dia. Korek apinya pasti juga ada di sekitar sini. Tangan Rani kembali menjelajah isi laci untuk mencari korek api. Dan akhirnya, Rani menarik napas lega ketika menemukannya. Dengan buru-buru, Rani mengambil sebatang korek api. Tepat ketika ia menyalakan lilinnya, sebuah wajah perempuan mendadak muncul di depannya. Pandangan matanya begitu menusuk, menandakan bahwa dia tak menyukai Rani. Wajahnya pucat, dan salah satu sudut bibirnya berdarah. Spontan Rani menjerit sekuat tenaga. Sia-sia, tak ada seorang pun yang akan mendengarkannya. Pergi! Sosok itu mendorong tubuh Rani ke belakang hingga ia jatuh terjerambab. Lilin yang dipegang Rani jatuh dan apinya padam. Dari luar terdengar suara petir yang menggelegar disertai cahaya kilat yang menyambar-nyambar. Rani mengadu kesakitan. Sepertinya pergelangan kakinya terkilir. Cepatlah datang, Emi. Pergi kau dari rumah ini. Apakah makhluk itu yang berbicara padanya? Di bawah cahaya bulan yang menerobos masuk ke jendela ruangan, Rani melihat sosok itu mendekat ke arahnya. Makin lama makin mendekat, sedangkan Rani tak mampu bergerak. Lidahnya terasa keluh sampai ia tak mampu berteriak minta tolong. Pergi kau, atau kau yang akan menanggung akibatnya. Sekejur tubuh Rani gemetaran sekaligus lemas seperti tak punya tenaga lagi. Ia hanya mampu melafalkan doa dalam hati agar Tuhan melindunginya.
Seketika itu juga, ia merasa sekelilingnya berputar, dan ia tak sadarkan diri, bersambung.